Saat kita sedang berpergian menggunakan kendaraan bermotor, terkadang jarak yang kita lewati tidaklah selalu rata. Namun kita masih merasakan nyaman berada dalam kendaraan tersebut. Ada sebuah alat yang dipasang dalam kendaraan tersebut sehingga membuat kita nyaman saat berkendara, walaupun kondisi kendaraan tidak selalu rata. Siapa yang tahu nama alat tersebut? Tepat sekali, alat tersebut adalah shock figure. Alat ini merupakan gas yang meredam getaran saat kendaraan melewati jalanan yang tidak rata. Gas ini juga menentukan kenyamanan dan keamanan kendaraan saat dikendarai. Coba kita bayangkan, apa yang terjadi jika kendaraan tidak dilengkapi alat ini? Sebenarnya, secara tidak sadar, kita sering kali menemui benda-benda di sekitar yang menggunakan konsep elastisitas. Selain shock figure, ada juga lift. Kalian pasti pernah kan naik lift? Di gedung tinggi di mall kampus, kabel yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan lift itu menggunakan konsep elastisitas. Selain itu, jalan raya, jembatan penyeberangan, jembatan besar, dan jembatan layang semuanya menerapkan konsep elastisitas. Nah, bagaimana kaitan benda-benda tersebut dengan elastisitas tadi? Mari kita simak dalam video berikut. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah salah satu karakteristik mekanis dari suatu bahan. Elastisitas ini menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk menahan gangguan yang menyebabkan perubahan bentuk, atau gambaran dari suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula ketika dia mengalami perubahan bentuk setelah gangguannya dihilangkan. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebuah balok ujung satunya ditahan dan ujung lainnya ditarik oleh suatu gaya, sehingga gaya tersebut mengakibatkan perubahan bentuk. Dalam fisika, ketika sebuah benda diberikan gaya pada arah tegak lurus, satuan tertentu dikatakan kita memberikan stres atau tegangan pada benda tersebut, di mana nilai tegangan atau stres akan semakin besar apabila gaya yang kita berikan juga semakin besar. Ketika tegangan diberikan benda itu akan mengalami perubahan bentuk. Nah, pada gambar tersebut panjangnya akan semakin panjang. Ketika mengalami perubahan bentuk itu, maka dikatakan benda mengalami strain atau regangan. Tegangan dirumuskan sebagai sigma sama dengan F per A. Dengan sigma adalah tegangan, F adalah gaya yang diberikan pada luas yang tertentu, dan A adalah luas penapang pada gaya yang diberikan. Sedangkan regangan dirumuskan sebagai E kecil sama dengan delta L per L, di mana E adalah strain atau regangan, delta L adalah perubahan panjang, dan L adalah panjang mula-mula. Jika kita melakukan eksperimen mengukur tegangan dan regangan yang diberikan pada sebuah benda, maka kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Jika kita lihat, grafik ini memiliki dua bagian, di mana bagian pertama merupakan garis lurus sebagai daerah elastisitas, yaitu ketika perbandingan antara stres dan strain memiliki benda bernilai tetap. Dan pada keadaan ini, ketika stres diberikan, benda akan mengalami strain. Namun, ketika stres dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula. Maka daerah ini disebut daerah elastisitas. Tahukah kalian, ada dua hal yang cukup menarik dari hasil eksperimen berikut, yaitu walaupun eksperimen dilakukan pada bahan yang berbeda, kita akan mendapatkan bentuk grafik yang hampir sama. Kemudian yang kedua, ketika eksperimen dilakukan dengan bahan yang sama, namun ukurannya berbeda, kita akan mendapatkan perbandingan antara stres dan strain pada bagian awal grafik selalu memiliki nilai yang sama. Jadi, dari penjelasan sebelumnya kita dapatkan bahwa nilai perbandingan antara stres dan strain tadi bernilai tetap dan dinamakan sebagai modulus elastisitas atau modulus yang dapat dirumuskan sebagai E besar sama dengan sigma per E kecil. Jadi, E adalah modulus elastisitas dan sigma adalah stres dan E kecil adalah strain. Nah, jika kita masukkan persamaan stres dan strain, maka akan didapatkan F kali L per A kali delta L. Jika gaya yang diberikan pada benda elastis dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Menurut Hooke, ini karena ada gaya pemulih pada benda yang bergantung pada tatapan bekas masing-masing benda.
secara matematis dirumuskan sebagai F sama dengan negatif K kali delta L. Tanda negatif berarti karena ada gaya pemulih selalu berlawanan dengan gaya yang bekerja pada benda. Jika digambarkan, grafik gaya terhadap pertambahan panjang benda akan diperoleh grafik kemiringan seperti ini. Sampai pada titik P, benda masih bersifat elastis linier. Kemiringan ini sama dengan ketetapan K. Dari P ke Q, pertambahan panjangnya sudah tidak linier, tapi masih elastis. Sedangkan setelah Q, benda sudah tidak elastis. Nah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai bab elastisitas. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Tetap semangat dan salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.